Di antara calon-calon yang ada, mana sih yang terbaik? Iya. Nah, di antara calon-calon yang ada, mana sih yang akan berkomitmen dengan umat begitu? Di antara calon-calon yang terbaik, mana sih yang akan membawa Indonesia lebih baik lagi? Nah, jadi sebetulnya tugas Ijtima Ulama yang saat ini pun tidak kalah berat. Nah, kalau dulu memang mencari sosoknya, kalau sekarang sosoknya ini udah ada, tinggal bagaimana kita menilainya. Saya hanya ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa siapapun yang didukung oleh Bung Rizik Syihab ini jangan didukung, karena pasti tidak menang. Kenapa? Karena itu tadi, dia bersama dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang secara tidak langsung bermasalah di negara ini, terutama XX-FPI dan XX-HTI. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pantitalupi, Kabupaten Bulukumba. Ada satu video menarik dari Bung Refli Harun, di mana itu mengundang Imam Besar Petamburan, dan di sana dia berdiskusi terkait soal arah dukungan Imam Petamburan tersebut. Tentu sekali lagi, kalau kita bicara Bung Rizik Syihab, maka pasti ujung-ujungnya akan melakukan ijtima, atau bagaimana dia mau mendudukkan dulu bakal capres yang ada ini dengan para ulama-ulama. Dan ulama-ulama yang dia maksud tentu kita sudah tahu. Yang pasti bahwa bukan ulama NU, bukan ulama Muhammadiyah, tetapi ulama versi Petamburan, yaitu ulama FPI, ulama HTI, dan ya apalagi kalau bukan mereka para pengasuh khilafah lah yang berkumpul di sana. Agak panjang diskusi itu, dan kita coba simak seperti apa pembicaraan yang ada di sana. Ada satu soal timing ya. Ya. Kalau 2019 kalau saya tidak salah, ulama dan ijtima ulama itu aktif di depan. Ya. Bahkan ketika belum ada pasangan, mereka yang merekomendasikan pasangan itu. Ya. Waktu itu kalau tidak salah kan Prabowo, Ada UAS, ya, ada UAS, ya, ada Dr. Salim, ya, ada Dr. Salim, Segaf Al-Jufri, ya, gitu. Di depan sebelum ada pendaftaran. Tapi sekarang bahkan sudah hampir penetapan calon pun ijtima ulama belum digelar. Itu kenapa? Ada perbedaan yang menurut saya. Kalau saya melihat ada situasi politik yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Oke. Dan Bung Refli sendiri kan juga tahu bahwa beberapa partai yang dulu bergabung kan juga sudah berpisah. Oke. Jadi saya pikir ini hanya masalah situasi, situasinya yang berbeda. Jadi kalau dulu ijtima ulama itu ada depan merekomendasikan, tapi saat ini kita lihat partai lebih dulu, karena kelihatannya partai pun berebut mau cepet-cepetan. Kita lihat sendiri kan dari SK politik yang ada, mereka mau bentuk koalisi aja tuh main rebut-rebutan, takut ditinggal. Nah sehingga, iya, nah karena itu saya pikir kan bukan sifat ulama untuk berebut mencalon-calonkan, kan nggak begitu. Nah kalau sekarang memang sudah partai-partai yang lebih dulu mencalonkan, maka tugas ijtima ulama yang besok ini hanya tinggal menimbang kan. Nah, di antara calon-calon yang ada, mana sih yang terbaik? Iya. Nah, di antara calon-calon yang ada, mana sih yang akan berkomitmen dengan umat begitu? Di antara calon-calon yang terbaik, mana sih yang akan membawa Indonesia lebih baik lagi? Nah, jadi sebetulnya tugas ijtima ulama yang saat ini pun tidak kalah berat. Nah, kalau dulu memang mencari sosoknya, kalau sekarang sosoknya ini udah ada, tinggal bagaimana kita menilainya.
Nah, kita menilai. Sosoknya sudah ada itu 3 calon itu ya? Nah, kan calon yang ada kan kalau kita sesuai undang-undang kan calon independen nggak mungkin. Ya, jadi ada 3 calon itu. Ada 3 calon. Sosoknya sudah ada, tinggal dinilai. Nah, tinggal dinilai. Kalau Ijtima Ulama yang dulu, sosoknya belum ada. Iya. Belum ditetapkan ya. Iya. Karena itu mencari. Karena situasinya memang seperti itu, berbeda. Itu karena situasi. Jadi ijtima ya justru di sinilah bagusnya ijtima, ya fleksibel aja. Untuk masyarakat umumnya, dengan bertanya kepada ulama, bertanya dengan guru, bertanya dengan kiai, berarti kan terarah. Iya. Nah, justru saya berharap begitu, karena masyarakat kita ini kan banyak dekat dengan ulama. Iya. Nah, maaf nih Bang Refli, kita kalau lihat masyarakat kalau ada keluarga meninggal mau tahlil aja undang ulama. Iya. Begitu ada yang ngelamar keluarganya juga minta ulama yang kasih sambutannya. Begitu nanti ada bikin rumah baru undang ulama lagi. Begitu kerjaannya nggak bagus minta doa sama ulama. Begitu sakit berobat ke dokter nggak baik-baik juga datang minta air dibacain sama ulama. Artinya hubungan masyarakat dengan ulama kan udah sangat bagus. Cuman saya sesalkan di dalam hal-hal keseharian begitu mereka semua bertanya kepada ulama, giliran memilih pemimpin nggak bertanya kepada ulama. Oke. Nah, padahal memilih pemimpin kan lebih besar, lebih esensial daripada urusan-urusan yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi penting semua, tapi ini kan lebih penting. Jadi kalau urusan-urusan keseharian seperti tadi saja kita bertanya kepada ulama, menjadikan ulama tempat bertanya kita, mestinya milih pemimpin juga bertanya kepada ulama. Tentu ulama yang saya dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang istiqomah, ulama yang soleh, ulama-ulama yang ucapan dengan perbuatannya seiring sejalan. Nah, jadi bukan ulama-ulamaan ya. Ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Main-main ya. Kuda-kuda. Iya. Bib, terakhir juga. Bagus nggak ini kalau ada pernyataan seperti ini? Saya sih nunggu komando Habib Rizik aja. Banyak yang begitu, Bib. Kalau di channel saya ya, saya tunggu komando Habib Rizik aja. Begitu, Bib. Gimana, Bib? Jadi bagi saya setiap masyarakat kan punya hak. Dia mau ikut gurunya, dia mau ikut idolanya, dia mau ikut panutannya, silakan saja. Jadi bagus-bagus saja, tidak ada salahnya. Itu kan karena keyakinan dia. Tadi kan saya sampaikan bahwa orang-orang tadi memang sebaiknya dia mengikuti orang-orang yang dia percaya, begitu. Nah, kalau dia percaya dengan satu kiai, satu habib, satu ustadz, ya justru insya Allah menjadi penuntun bagi dia di dalam melakukan pilihan. Nah, tapi saya tegaskan sekali lagi di sini, Bung Refli, saya sendiri akan mengikuti hasil ijtima ulama. Oke, iya, sahabat sekalian. Tentu ada 2 hal yang mesti digarisbawahi di dalam pembicaraannya dengan Bung Refli Harun. Yang pertama adalah ketika bicara atas nama ulama, maka secara garis besarnya kita harus berani mengatakan bahwa ulama yang dia maksudkan pasti bukanlah NU, bukan ulama dari Muhammadiyah atau ulama-ulama lain yang datang dari ormas-ormas yang secara sah ada di Republik ini. Pasti ulama-ulama yang dia maksudkan adalah ulama FPI dan ulama HTI. Itu artinya apa? Kita sudah bisa membayangkan apa hasil daripada ijtima yang akan dia lakukan nanti. Dari ketiga calon yang ada hari ini katanya, itu akan dia membangun kesepakatan dengan ulama. Dan yang saya suka dari Bung Rizik Syihab ini karena percaya diri terus, seolah-olah bahwa dukungannya nanti di Pilpres ini akan menang. Saya hanya ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa siapapun yang didukung oleh Bung Rizik Syihab ini jangan didukung karena pasti tidak menang. Kenapa? Karena itu tadi, dia bersama dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang secara tidak langsung bermasalah di negara ini, terutama XX FPI dan XX HTI yang selama ini selalu gabung dengan mereka. Itu poin pertama saya kira ya. Poin kedua adalah bahwa dalam diskursus soal Pilpres seharusnya orang seperti Rizik Syihab ini bercermin. Kenapa saya mengatakan bahwa orang seperti Bung Rizik Syihab ini harusnya bercermin?
Pertama, bahwa tidak ada satu pun calon presiden yang pernah didukung itu terpilih, selalu kalah. Sehingga bagi masyarakat, ya berhati-hati saja, jangan sampai kemudian terjebak ikut-ikutan mendukung calon yang diusung oleh Ijtima ala Rizik Syihab CS, karena pasti akan kalah. Karena itu ya mungkin kalau saya capres pasti saya akan was-was. Jangan sampai kemudian kita yang didukung oleh Bung Rizik Syihab, karena kalau kita yang didukung oleh Bung Rizik Syihab maka siap-siap saja kalah. Pasti itu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ruang bagi orang-orang seperti ini untuk menang dalam hal pilpres, karena itu sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang mayoritas umat Islam, yang tentu harus dijaga kedamaiannya, dijaga kenyamanannya. Sementara mereka ini memiliki agenda, yaitu bagaimana dia akan mendorong satu sistem yang istilahnya Bung Rizik Syihab itu adalah Indonesia bersyariah, kalau HTI adalah sistem khilafah. Nah karena itu saya kira sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada, kita harus waspada, antisipasi ini, jangan sampai kemudian merusak kebinekaan kita, jangan sampai kemudian merusak persatuan dan kesatuan kita. Apalagi kita tahu bahwa pilpres ke depan ini, kalau misalnya betul-betul apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu terjadi, di mana dia akan melakukan satu gerakan yang dia sebut dengan ijtima, ya bisa-bisa lagi agama diseret-seret masuk dalam wilayah politik. Nah itu sangat berbahaya sekali dan merupakan poin kedua yang harus digarisbawahi betul. Tidak boleh kemudian itu kita biarkan, ataupun kalau mereka melakukan itu ya kita harus mengantisipasi, jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita terbawa arus oleh giringan opini yang Bung Rizik Syihab bangun. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan saya berharap semua sahabat-sahabat di luar sana sehat selalu, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah bagaimana sehat secara jasmani dan rohani maupun sehat dompetnya, karena kalau dompet juga tidak sehat itu bisa-bisa terjebak menjadi pengikut imam besar Petamburan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.